Kemarin hari Senin tanggal 6 April 2020, LTMPT mengumumkan suatu keputusan resmi bahwa UTBK tahun ini itu hanya akan dilaksanakan sekali, dan pengumuman yang paling mencengangkan, yang paling bikin mengejutkan itu adalah tahun ini UTBK hanya akan menilai kemampuan TPS. Di video kali ini gue bersama teman gue akan bahas pendapat kami tentang keputusan tersebut dan tips-tips dari kami untuk kalian yang akan tetap melaksanakan UTBK tahun ini. Untuk pelaksanaan UTBK, kalau kita tarik ke belakang di tahun lalu 2019, UTBK itu dilaksanakan 2 kali dan pengetahuan yang diuji adalah kemampuan TPS dan TKA. Nah, kami berpendapat bahwa pengujian TPS dan TKA merupakan kombinasi yang ideal karena TPS yang menilai kemampuan kognitif, logika atau nalar dan pemahaman umum ini sangat penting untuk mereka yang mungkin berpotensi tapi dia tidak mendapat fasilitas pendidikan seperti bimbel atau fasilitas lain yang mungkin hanya didapatkan di kota-kota besar. Tetapi TKA itu juga sangat penting karena untuk mereka yang mungkin IQ-nya tidak terlalu tinggi tapi karena dia bekerja keras, kemudian dia konsisten, persisten, dia bisa memiliki prestasi akademik yang tinggi. Kemudian TKA itu juga bisa menggambarkan kemampuan masing-masing calon peserta. Untuk TKA Saintek itu di Matematika Saintek, Fisika, Kimia, Biologi. Kemudian untuk TKA Soshum akan menggambarkan Matematika Soshum, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Jadi TKA ini penting juga untuk seleksi penjurusan masing-masing. Selain itu, TKA juga mencerminkan ketekunan dan manajemen waktu. Nah, karena keputusan ini sudah dikeluarkan, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, prioritaskan tes potensi skolastik, walaupun tetap harus belajar TKA juga. Kenapa harus memprioritaskan tes potensi skolastik? Karena yaitu yang akan diujikan untuk UTBK tahun ini. Kalian bisa dengan membaca-baca materi yang kalian di bimbel kalian saat ini, atau yang tidak bimbel bisa juga membeli buku-buku misalnya di toko buku, atau membaca materi-materi di internet, atau diskusi dengan teman kalian tentang kemampuan TPS. Kemudian kenapa kami tetap menyarankan untuk tetap belajar TKA? Karena kita tidak pernah tahu jenis soal UTBK tahun ini, walaupun TPS akan seperti apa dan peraturan mungkin masih bisa berubah. Kemudian alasan yang kedua kenapa kalian tetap harus belajar TKA adalah kalau misalnya kemungkinan terburuk teman-teman tidak lolos UTBK, kalian masih punya seleksi mandiri dan TKA itu akan sangat berguna di seleksi mandiri itu. Dan kalau misalnya teman-teman belum tahu atau mungkin sudah tahu, kuota seleksi mandiri tahun ini cukup besar. Contohnya di UGM, untuk kuota SNMPTN itu 25%, SBMPTN 35%, dan seleksi mandiri itu 40%. Kemudian di ITB, SNMPTN 35%, SBMPTN 35%, dan mandiri 30%. Dan paling besar itu kuota di UI, di mana SNMPTN itu 20%, SBMPTN 30%, dan mandiri di UI itu kuotanya 50%. Besar banget ya. Contohnya saja, misalnya di Fakultas Kedokteran UI yang biasanya S1 reguler diisi 180 mahasiswa, maka untuk tahun ini kuota SNMPTN itu untuk 36 orang, SBMPTN atau UTBK itu 54 orang, sementara seleksi mandiri atau SIMAK UI itu 90 orang. Jadi, tidak ada salahnya kalian tetap belajar TKA. Yang terakhir alasannya adalah, selain untuk seleksi mandiri, kemudian untuk seleksi masuk ke universitas, pengetahuan yang kalian dapatkan dari TKA itu akan sangat berguna sebagai pengetahuan dan modal dasar kalian untuk nanti belajar di universitas sesuai dengan jurusan yang dituju. Dan tips terakhir dari kami adalah stay update sama info-info yang akan diberikan oleh LTMPT dan info-info di universitas tujuan kalian. Kami pengen dengar apa sih pendapat kalian tentang keputusan dari LTMPT ini dan apa strategi kalian supaya kalian bisa sukses di UTBK dan masuk kampus tahun ini. Ditunggu di komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.